Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lutfi Channels yang budiman, kisah ini adalah tentang dahsyatnya doa kedua orang tua. Kisah ini adalah kisah pada masa Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam, di mana Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu wahyu apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, dan bagaimana dahsyatnya doa kedua orang tua? Namun sebelum kita menyaksikan kisah ini lebih lanjut, alangkah baiknya sahabat untuk like, subscribe, dan share. Semoga menjadi amal ibadah dan bermanfaat untuk sahabat sekalian. Dikisahkan suatu ketika Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan agar segera pergi ke suatu pantai, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan sesuatu yang ajaib. Maka beliau segera berangkat ke pantai yang dimaksud dengan seluruh bala tentaranya, baik dari kalangan jin atau manusia, dan juga sebagian bala tentara lainnya dari kalangan binatang. Tetapi sesampainya di sana, beliau tidak menemukan sesuatu yang aneh atau ajaib. Hanya hamparan pantai yang memanjang dan laut yang terbentang luas seolah-olah tanpa ada batas. Nabi Sulaiman alaihissalam segera memerintahkan salah satu jin untuk menyelam di lautan dan membawa keluar sesuatu yang tampak ajaib jika menemukannya. Jin tersebut segera menyelam sedalam yang ia mampu sambil memperhatikan sekelilingnya. Setelah beberapa waktu lamanya, ia muncul di permukaan dan berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, aku telah menyelam sejauh yang aku mampu, sampai sekian ribu meter dalamnya. Tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ajaib dan istimewa yang bisa aku tunjukkan kepadamu." Nabi Sulaiman alaihissalam tidak puas dengan laporan jin tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfirmankan, dan itu pasti adanya. Hanya jin itu saja yang mungkin tidak mampu menemukan. Karena itu beliau memerintahkan jin Ifrit yang mempunyai kemampuan jauh lebih hebat dari kebanyakan bangsa jin untuk melakukan tugas tersebut. Jin Ifrit segera menerjunkan diri ke samudera, menjelajah ke segala arah dan sedalam yang ia mampu, dengan kecepatan yang jauh lebih mengagumkan tentunya. Tetapi setelah beberapa waktu lamanya, ia muncul di permukaan tanpa membawa apa-apa dan berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, aku telah menyelam sejauh yang aku mampu, sampai sekian ribu meter dalamnya, 2 kali dalamnya dari yang diselami jin sebelumnya. Tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ajaib dan istimewa yang bisa aku tunjukkan kepadamu." Lagi-lagi Nabi Sulaiman tidak puas dengan hasil yang dilaporkan jin Ifrit itu. Karena itu beliau berpaling kepada salah seorang punggawanya, Asif bin Barkiyah namanya, seseorang yang sangat ahli dan menguasai kitab Taurat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahinya ilmu secara langsung di sisinya, atau ilmu laduni. Nabi Sulaiman berkata, "Wahai Asif, bawakanlah atau tunjukkanlah kepadaku keajaiban apa yang disembunyikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam lautan ini." Tidak seperti 2 bangsa jin yang segera menceburkan diri ke samudera dan menyelam. Asif hanya terdiam sesaat, kemudian menadahkan tangannya ke atas dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama kemudian air laut tersibak dan muncul sebuah kubah besar berwarna putih dengan pintu di 4 penjurunya. Pintu pertama terbuat dari intan permata, pintu kedua dari yakut, pintu ketiga dari mutiara, dan pintu keempat dari zabarjud yang berwarna hijau. Asif berkata, "Wahai Nabiullah,
Inilah keajaiban yang ingin ditunjukkan Allah. Ia berada di dasar lautan dengan kedalaman 3 kali yang diselami jin pertama. Nabi Sulaiman memandang dengan penuh kekaguman kepada kubah putih yang perlahan menepi dengan sendirinya. Kemudian pintu-pintu itu terbuka dan tidak ada setetes air pun yang membasahi bagian dalam kubah tersebut. Beliau masuk dan menemukan seorang pemuda sedang beribadah di dalamnya. Beliau mengucap salam dan berkata, "Wahai pemuda, mengapa engkau tinggal di dasar lautan di dalam kubah ini?" Setelah menjawab salam beliau, pemuda itu menceritakan bahwa dahulunya ia merawat dan melayani kedua orang tuanya yang cacat. Ibunya dalam keadaan buta, sedang ayahnya lumpuh selama hampir 70 tahun. Ketika sang ibu akan meninggal, ia berdoa, "Ya Allah, panjangkan umur anakku dalam ketaatan kepadamu." Kemudian ketika sang ayah akan meninggal, ia berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku tetap dalam ketaatan kepadamu di tempat yang tidak dapat diketahui oleh para syaitan." Setelah kewafatan kedua orang tuanya, pemuda itu berjalan-jalan ke tepi pantai dan melihat kubah tersebut yang dalam keadaan terbuka. Ia masuk karena ingin mengetahui keadaan di dalamnya. Tetapi tiba-tiba kubah tersebut tertutup dan dibawa malaikat ke dasar lautan yang terdalam. Maka ia menghabiskan waktu hanya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kubah tersebut. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Pada masa siapakah engkau hidup saat itu?" Pemuda itu berkata, "Masa Nabi Ibrahim alaihissalam." Berarti pemuda itu telah tinggal di kubah itu selama sekitar 1400 tahun. Tetapi sama sekali tidak tampak ketuaan di wajah pemuda tersebut. Bahkan satu uban pun tidak tampak di rambutnya. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata lagi, "Bagaimana dengan makan minummu?" Pemuda itu berkata, "Setiap harinya kubah ini naik ke permukaan, dan seekor burung membawakan makanan dan minuman sebesar kepala orang dewasa. Saya bisa merasakan semua jenis makanan di dunia ini, yang membuat saya selalu puas dan kenyang. Hilang semua rasa haus dan lapar, panas dan dingin, jemu dan malas, bahkan tidak ada rasa kantuk dan ingin tidur, sehingga saya bisa menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Sulaiman alaihissalam memandang pemuda itu penuh kekaguman. Walaupun segala mukjizat dan kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya sangat mengagumkan, tetapi bagi Nabi Sulaiman alaihissalam, apa yang dialami pemuda itu jauh lebih mengagumkan lagi. Apalagi pemuda itu bukan seorang nabi dan rasul, tetapi seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang memperoleh kemuliaan atau karomah itu karena doa kedua orang tuanya. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Maukah engkau tinggal bersama kami?" Pemuda itu berkata, "Kembalikanlah saya ke tempat semula, dan biarkanlah saya terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai waktu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Sulaiman alaihissalam keluar dari kubah tersebut dan memerintahkan Asif untuk mengembalikan kubah itu ke tempatnya semula. Asif menadahkan tangan dan berdoa, maka perlahan kubah itu masuk ke dalam air dan pemandangan kembali seperti semula, hanya hamparan air dan pasir yang seolah-olah tidak terbatas. Demikianlah kisah singkat tentang dahsyatnya doa kedua orang tua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.